berikutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul secara daring untuk menghadiri acara pengajian bulan Ramadan dan juga untuk menyambut Hari Kartini dengan tema menjadi wanita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara ini diselenggarakan oleh Agri Anita Departemen Biokimia FMIPA IPB di bawah koordinasi Ibu Dr. Tin Lastini dan Ibu Rimborani Windardi selaku Ketua dan Wakil Ketua Agri Anita Biokimia. Kami seperti acara seperti ini hari ini, di webinar ini kami sudah selenggarakan 2 kali sejak kepengurusan baru. Kemudian kami juga ada YouTube. Itu kemarin kami sudah pernah mengupload tentang tutorial pembuatan dimsum jamur, kemudian minuman anti diabetes yang juga biokimia buat ya. Kemudian ini sebentar lagi juga akan ada konten kreatif dari kimia yang akan sharing tentang pembuatan disinfektan. Nah, ini sangat bermanfaat sekali untuk kita, baik untuk pribadi atau mungkin bahkan bisa untuk ide bisnis begitu. Senang sekali saya bisa berada di forum ini, di acara yang sangat mulia, karena hari ini kita akan menimba ilmu dan juga memanfaatkan waktu di masa bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang pastinya dicintai oleh Allah. Karena kegiatan-kegiatan seperti ini itu adalah kegiatan-kegiatan yang sangat mulia, banyak pahalanya, dan juga menenangkan, nanti ada efek menenangkan gitu ya. Kenapa Agrianita itu membawa tagline Giving Values to the Nation? Karena saya menginginkan bahwa kita sebagai insan Agrianita, seluruh wanita IPB itu dengan berbagai kelebihan yang ada pada diri kita masing-masing, tentunya kelebihan kita berbeda-beda dan itu tidak sama, justru disitulah kekayaannya, justru disitulah uniqueness-nya. Saya ingin semua dari kita, para wanita Agrianita IPB itu memberikan value terbaik dalam dirinya untuk sebesar-besarnya manfaat kepada orang lain. Baik, ini adalah profil dari narasumber kita hari ini. Jadi Bapak Dr. Hewan Hasim DA adalah dosen di Departemen Biokimia IPB. Beliau ahli di bidang biokimia dan toksikologi. Nah, beliau menyelesaikan studi kedokteran hewan di IPB pada tahun 85, kemudian melanjutkan magister dan doktor biokimia di Prancis. Beliau pernah menjabat sebagai staf khusus Menteri Pertanian RI di bidang efisiensi pembangunan pertanian, juga pernah menjadi dekan FMIPA IPB sekaligus juga sekjen MIPANET. Selain itu, beliau juga aktif di lingkungan LPPOM MUI sebagai koordinator tim tenaga ahli dan tim ahli produk halal LPPOM MUI Jakarta. Beliau juga menjadi anggota Dewan Air Nasional Republik Indonesia dan menjadi Direktur Eksekutif Yayasan Pengelolaan Sumber Daya Alam Watch atau PSDA Watch Jakarta. Ilmu agama beliau peroleh dari lingkungan sejak kecil dan saat ini beliau aktif mengikuti kajian rutin dengan Ustadz Didin Hafidudin dan Ustadz Abbas Aula. Wanita itu sangat istimewa. Sukses laki-laki ternyata ada wanita hebat di belakangnya. Mari kita saksikan. Rasulullah ada siapa? Ada Khadijah. Khadijah nanti saya akan sebut sebagai wanita yang dicintai Allah. Ketika Rasulullah sedih, pulang dari Gua Hira, menerima wahyu yang pertama, maka Khadijah yang menyeliputinya, menghiburnya. Jangan sedih, karena engkau adalah Al-Amin, orang yang sangat jujur. Tidak mungkin dibenci oleh Allah yang punya langit dan yang punya bumi. Itulah Khadijah. Kemudian mengantarkan kepada ahli kitab yang sudah sangat sepuh. Ternyata dia mengatakan, engkau adalah telah kedatangan malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nanti engkau akan diusir dari kampungmu. Dan andai kata nanti umurku masih ada, aku akan bersama engkau dan membela engkau. Engkaulah Nabi setelah Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang mengantarkan adalah istrinya, yang namanya Khadijah.
Kemudian wanita itu tiang negara. Baik buruknya negara sangat bergantung pada baik buruknya wanita-wanitanya. Artinya penentu kualitas SDM itu ternyata wanita-wanitanya. Yang ketiga, wanita disebut oleh Rasulullah sebagai madrasatul ula. Ula itu awal, yang pertama, yang paling utama. Maka wanita harus berilmu, harus cerdas, harus hebat, mengerti gizi, mengerti kesehatannya. Ini Raden Ajeng Kartini sekian tahun yang lalu sudah menyampaikan, sampai kapanpun kemajuan perempuan itu ternyata menjadi faktor penting dalam peradaban bangsa. Sama seperti yang Rasulullah kemukakan. Jadi wanita itu tiang negara. Wanita itu adalah madrasatul ula, sekolah yang terdepan dari suatu generasi. Wanita yang dicintai dan dibenci Allah Subhanahu wa taala dikemukakan di dalam Al-Qur'anul Karim dan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi teladan kita semuanya. Yang pertama, wanita-wanita istimewa dalam Al-Qur'an, yaitu Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam, kemudian istri Fir'aun, Aisyah, yang tersebut dalam At-Tahrim ayat 11 sampai 12. Sangat luar biasa. Fir'aun itu orang yang sangat jahat, tetapi istrinya yang memang perempuan sebagai lambang apa itu kelemahan, ternyata tidak. Itu meminta kepada Allah dibangunkan istana dalam surga dan keselamatan atas kejahatan Fir'aun. Jadi nanti saya akan bahas ini, harus menjadi teladan ibu-ibu sekalian yang saya cintai. Surga itu tidak di tangan suami. Surga itu di tangan ibu-ibu sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun masuk neraka, tapi istrinya masuk surga. Sebaliknya, yang kedua, wanita yang dibenci Allah, istri Nabi Nuh alaihissalam, istri Nabi Lut alaihissalam. 66 ayat 10. Dua-duanya nabi, ternyata istrinya berkhianat. Maka nabi keduanya itu tidak bisa menolongnya dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ingin titip ideologi untuk ibu-ibu semuanya. Cintailah Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Jangan sampai kita hanya mengejar cinta seorang suami, tetapi melepaskan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Contohlah istri Fir'aun yang sangat kejam. Saya yakin suami-suami ibu-ibu semuanya tidak sekejam Fir'aun. Kalau istri Fir'aun saja bisa masuk surga, masa istri-istri suami-suami yang baik-baik ya di IPB sampai masuk neraka? Keterlaluan. Yang ketiga, wanita salihah. Ini yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang dibaca oleh Ibu Rini. Yang keempat, wanita yang dijamin masuk surga. Ini hadis Rasulullah SAW. Maryam, ibu Nabi SAW. Khadijah, tadi yang saya sebutkan, yang menyelimuti dan menghibur Rasulullah SAW. Fatimah, putri Rasulullah SAW. Ya, ini akan menjadi penghulu masuk surga. Aisyah, istri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita istimewa dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf yang salah ketik. Ini ayatnya. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah membuat perempuan bagi orang, perumpamaan bagi orang-orang yang beriman itu istri Fir'aun. Imra'ata fir'aun. Jadi imra'ah itu adalah istri atau wanita. Idza qalat rabbibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha wa nafakhna fihi min ruhina wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Jadi perumpamaan bagi orang yang beriman itu tahan banting, ibu-ibu. Tahan banting.
tidak gampang mengikuti seseorang. Di tengah-tengah kejamnya Fir'aun, dia berdoa, Robbibnili, ya Tuhanku, bangunkan untukku, li itu untukku. Ya. Jadi Robbibnili, indaka baitan, di sisimu, baitan istana atau rumah, fil jannati, di dalam surga. Wanajini min fir'auna, dan aku berlindung kepadamu dari Fir'aun, wa amalihi, dan amal-amalnya, wa najini, dan aku berlindung kepadamu minal qaumidz zalimin, dari orang-orang yang zalim. Itu pengikut-pengikut Fir'aun. Kemudian yang kedua adalah Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Asbab nuzulnya itu Rasulullah SAW membawa madu pulang ke rumah. Ya, ternyata Aisyah tahu itu madunya dari istri keduanya, istri yang lain dia bawa. Maka Rasulullah, karena Aisyah cemburu, jadi biasa ya ibu-ibu itu pasti cemburu, ya. Maka Rasulullah mengatakan, saya haramkan madu. Maka turun surat ini. Ya, apakah engkau akan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah demi ridho dicintai oleh istrimu? Maka Rasulullah istighfar kepada Allah. Jadi para suami ternyata tidak boleh demi istrinya melanggar sesuatu yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang dibenci Allah tadi, daraballahu masalal ladina kafaru. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang kafir, yaitu imro'ata Nuhin, istri Nuh, wa imro'ata Lutin, dan istri Nabi Lut. Kanata, keduanya tahta, di bawah, abdaini, hamba-hamba kami, min ibadina solihaini, dua orang yang sangat soleh. Fakhanatahuma, berkhianat keduanya. Fakhanatahuma, falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin. Tapi ternyata kedua perempuan tersebut berkhianat kepada kami, kata Allah. Maka keduanya tidak bisa menyelamatkan dari siksa Allah, dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Definisi wanita salihah. Nah ini tadi yang dibaca. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi kalau ibu-ibu membaca Al-Quran, ini Al-Quran itu sangat-sangat ilmiah dan sangat-sangat logis. Ya, ketika Allah mengatakan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka. Jadi laki-laki itu wajib menafkahi wanita. Nah, maka yang disebut dengan fasolihatu. Maka wanita yang soleh itu siapa? Apa divisinya dari Allah SWT? Qonitatun. Nah, yang sangat taat. Nah, ini dalam tafsir Ibnu Katsir ada dua pandangan. Yang pertama di sini disebut taat kepada Allah. Tetapi sebagian juga berpandangan di samping taat kepada Allah adalah taat kepada suami yang taat kepada Allah. Hafidhatun lil ghaibi. Hafid itu menjaga. Kalau hafidul Quran berarti menjaga hafalan Al-Quran. Kalau hafidul lil ghaibi, menjaga ketika ghaib, suaminya sedang pergi. Tafsir Ibnu Katsir terkait dengan laki-laki, ya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Apa maksudnya? Maksudnya laki-laki adalah mengurus wanita, yakni memimpinnya, menjadi kepalanya, yang menguasai dan yang mendidiknya jika menyimpang. Makanya ada ayat dalam surat At-Tahrim nanti, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro.
Wahai orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah nas, manusia, wal hijarah, dan batu. Ini. Alaiha malaikatun, di atasnya ada malaikat. Hiladun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum. Yang sangat keras. Ini yang sangat penting yang mungkin terasa berat bagi ibu-ibu, tetapi ini menjadi kunci keselamatan ibu-ibu di dunia dan di akhirat, atau kunci dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu tadi, ridho dipimpin laki-laki, karena laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Jadi jangan sampai ibu-ibu, pengambil keputusan saya saja. Tidak demikian. IPK kamu lebih kecil dari aku dulu waktu kuliah S1. Tidak bisa demikian ya ibu-ibu. Jadi mungkin ibu-ibu yang suaminya lebih tinggi gelar akademiknya mungkin terasa ringan. Tapi ada wanita-wanita yang suaminya mungkin nganggur dan ibu menjadi profesor atau menjadi S3. Kerjakan dengan sebaik-baiknya karena adalah perintah Allah. Ridho dipimpin. Mau setinggi apa jabatan ibu-ibu di kantor, ya, atau gelar akademik, tetap kalau pulang ke rumah, hendaklah menjadi istri yang solehah, yang terbaik seperti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus melayani suaminya. Yang kedua, ridho dengan hadis Rasulullah SAW. Tidak akan beruntung suatu kaum yang urusan mereka dipegang oleh seorang wanita. Hadis riwayat Bukhari melalui Abdurrahman ibnu Abu Bakrah dari ayahnya. Demikian pula dikatakan terhadap kedudukan peradilan dan lain-lainnya. Jadi peradilan, saksi itu laki-laki, 2 orang laki-laki. Kalau tidak, maka 2 orang perempuan, 1 laki-laki. Ini nilainya separuhnya. Demikian juga dalam harta waris ya, ibu-ibu, kita harus ridho. Bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Karena itu adil itu adalah milik Allah, bukan sekehendak pikiran kita kalau ingin dicintai Allah. Jadi ternyata ibu, kalau kita membagi harta waris, bagian anak laki-laki kita sama dengan perempuan, itu tidak adil. Karena laki-laki itu akan memberi nafkah kepada istrinya. Sementara anak perempuan kita akan dinikahi oleh seorang laki-laki yang akan diberi nafkah oleh suaminya. Jadi ketika sama rata, kita ternyata tidak adil. Yang ketiga, diberi nafkah oleh suaminya. Karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, berupa mahar atau mas kawin, nafkah, dan biaya-biaya lainnya yang diwajibkan oleh Allah atas kaum laki-laki terhadap kaum wanita, melalui kitabnya dan sunnah Rasulnya. Yang keempat, ya, ridho terhadap bahwa diri laki lebih utama kepada wanita. Laki-laki mempunyai keutamaan di atas wanita. Jaga laki-lakilah yang memberikan, juga laki-laki yang memberikan keutamaan kepada wanita. Yang kelima, bagian laki-laki tadi dalam harta waris 2 kali perempuan. Yang keenam, ridho dalam Islam, laki-laki boleh beristri lebih dari 1. Quran An-Nisa ayat 3. Ciri wanita salihah, sebaik-baik wanita ialah seorang istri yang apabila kamu melihat kepadanya membuat gembira. Jadi ibu-ibu dan para wanita yang saya hormati, kita tahu apa yang membuat suami gembira. Dan apabila kamu memerintahkannya, maka ia menaatimu. Dan apabila kamu pergi meninggalkan dia, maka ia memelihara kehormatan dirinya dan hartamu. Abu Hurairah. Ini riwayatnya seperti itu. Jadi setelah itu Rasulullah membacakan tadi ar-rijal qawwamuna dan seterusnya. Wa ta'ala. Wanita akan dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja. Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita itu bila mengerjakan sholat 5 waktunya, puasa bulan Ramadan, memelihara kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu sukai. Yang harus dihindari oleh wanita, yaitu tadi yang kata-kata namanya nujus. Ya, dalam surat An-Nisa 34, yang dibaca oleh Ibu Rini tadi. Apa itu nujusnya? Yakni wanita-wanita yang kalian khawatirkan bersikap membangkang terhadap suaminya. Anujus artinya tinggi diri,
sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya, dan membenci suaminya. Apabila timbul tanda-tanda nyuyus pada diri istri, hendaklah suami menasehati dan menakutinya dengan siksa Allah bila ia durhaka terhadap dirinya. Selama suaminya tidak melakukan perbuatan melanggar perintah Allah. Karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadanya agar taat kepada suaminya dan haram berbuat durhaka terhadap suami. Karena suami mempunyai keutamaan dan memikul tanggung jawab terhadap dirinya. Rasulullah SAW sehubungan dengan hal ini bersabda, seandainya aku diberi wewenang untuk memerintah seseorang agar bersujud terhadap orang lain, niscaya aku perintahkan kepada wanita untuk bersujud kepada suaminya, karena hak suami yang besar terhadap dirinya. Imam Bukhari dan seterusnya. Apabila seorang lelaki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istri menolaknya, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi hari. Di riwayat yang lain, apabila seorang istri tidur semalam dalam keadaan memisahkan diri dari tempat tidur dengan suaminya, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi hari. Wanita ahli surga, ini dari Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi bersabda, pemuka wanita. Jadi bukan sekedar masuk surga, tapi menjadi pemuka wanita ahli surga. Ada 4, ialah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah binti Khalid, dan Asiyah istri Fir'aun. Kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Sudah diistimewakan luar biasa, ternyata Rasulullah bersabda, aku diperlihatkan neraka. Ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita. Karena mereka sering mengingkari. Kemudian ditanyakan, apakah mereka mengingkari Allah? Beliau bersabda, mereka mengingkari pemberian suami, mengingkari kebaikan suami. Seandainya kamu berbuat baik terhadap seseorang dari mereka sepanjang masa. Jadi suaminya itu berbuat kebaikan sepanjang masa. Lalu dia melihat satu saja kejelekan darimu, maka dia akan berkata, aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun dari. Wanita itu mulia, namun Allah SWT lebih tahu siapa wanita itu. Wahai para wanita, nah, jadi ini kisahnya Rasulullah SAW pada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, dia keluar menuju tempat sholat. Jadi biasa setelah khotbah, Rasulullah berjalan ke tempat para wanita. Melewati para wanita, saya bersabda, wahai para wanita, hendaklah kalian bersedekah. Sebab diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka. Kami bertanya, para wanita bertanya, apa sebabnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami. Dan aku tidak pernah melihat dari tulang laki-laki yang akalnya lebih cepat hilang dan lemah agamanya selain kalian. Kami bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa tanda dari kurangnya akal dan lemahnya agama? Rasulullah menjawab, bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki? Itu dari Allah SWT. Kami jawab benar. Beliau berkata lagi, itulah kekurangan akalnya, wahai Rasulullah. Dan bukankah seorang wanita bila dia sedang haid, dia tidak sholat dan tidak berpuasa? Kami jawab benar. Beliau berkata, itulah kekurangan agama yang terima. Istri itu pemimpin dalam rumahnya. Setiap kalian adalah pemimpin, ini berbicara umum Rasulullah, dan akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam atau kepala negara adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu dalam urusan harta tuannya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut. Ini hadis Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita sekarang masuk pada problematika wanita Indonesia yang tadi oleh Ibu Neno sudah disampaikan. Kita giving value in the nation. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah tenaga kerja Indonesia ke luar negeri itu hampir 300.000 orang. 276.553 orang pada tahun 2019. Sebanyak hampir 70% itu wanita. Dan dinamikanya
Begitu Ibu klik di Google, mengerikan. Ini hanya beberapa saja yang saya ambil. Tahun 2017, seorang TKW Indonesia di Hong Kong menjadi korban pemerkosaan majikannya saat baru beberapa hari bekerja. Pada 16 Januari 19 kemarin, seorang TKW Indonesia di Hong Kong bernama Supriyatin, 20 tahun, meninggal dunia setelah bunuh diri di rumah majikannya sendiri. Ya. Belum lagi yang lain-lainnya, keluarganya yang ditinggalkan. Ada yang suaminya momong anaknya, ada yang suaminya menikah lagi dengan uang kiriman dari istrinya. Luar biasa problematika sekitar kita. Bukan hanya bayi-bayi yang stunting, yang kurang gizi, tetapi kroposnya rumah tangga ketika suami-suami itu pada nganggur. Karena itu mari kita bantu ibu-ibu Agrianita agar Pak Rektor dan para dosen di IPB mampu membuka lapangan kerja sehingga para suami rumah tangga masyarakat Indonesia itu tidak nganggur. Kalau suami tidak nganggur, maka istri bisa momong anaknya, bisa berbuat baik kepada suaminya di rumah. Bisa mengerjakan kerjaan-kerjaan yang sifatnya di rumah tangga. Nah, kesimpulannya, satu, cinta Allah SWT harus menjadi yang tertinggi dalam hidup. Seperti istri Fir'aun. Wanita harus berilmu, karena wanita perannya sangat penting dalam pembangunan bangsa. Sebagai wanita terdepan dalam pendidikan, yang menggendong pertama bayi lahir. Yang ketiga, Indonesia masih punya PR besar terkait wanita, terutama kesehatan keluarga dan keilmuannya, pendidikan, serta TKW melalui lapangan kerja para suami.